Betapa indah, betulkah? Jangan lain di mulut, lain di hati gitu. Harus betul-betul ada menikmati jam doa. Malam ini saya spesial mau mengajak untuk merenungkan firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 16. Ya. Kita mulai dari ayat 23 sampai 34. 23 sampai 34. Karena panjang, jadi saya baca, Anda perhatikan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka limparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, yang menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca. Kiranya kami dapat merenungkannya, menarik pelajaran yang perlu sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melalui nas yang kita baca, saya ingin mengajak untuk menarik pelajaran bahwa lakukanlah bagian kita, dan sisanya kita serahkan kepada Tuhan ya, di dalam doa. Anda kira-kira tahu sekarang? Cuman judulnya saja sudah cukup diingat. Lakukanlah yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi bagian kita. Sisanya kita doakan, dan Tuhan akan bekerja. Saya pikir tidak ada satu orang pun dalam sejarah kekristenan yang berani membandingkan dirinya dengan Rasul Paulus. Ya. Walaupun saya membaca riwayat hidup banyak misioneri yang menderita, yang dipenjara dan sebagainya. Tapi kalau kita baca 2 Korintus pasal 11, daftar pengalaman Rasul Paulus, saya pikir tidak ada satu orang pun yang mengalami yang seperti dialami oleh dia.
Dan dia berkata, karena dia adalah seorang yang pernah menganiaya jemaat, maka itu setelah dia bertobat, dia berusaha menjadi lebih rajin dari siapapun, lebih giat dari siapapun. Dan sebagai rasul, walaupun seringkali dan banyak menerima wahyu, dia sendiri tidak tahu, mungkin ada banyak hal yang masih tersembunyi dan tidak terjawabkan. Contoh dari yang kita baca. Paulus sudah rajin menginjil di Filipi. Menginjil. Ya, lepas dari satu kota dianiaya pergian, dia sudah rajin. Dan tiba-tiba dijebloskan ke dalam penjara. Apa masalahnya? Saya pikir Paulus tidak marah, apalagi menyalahkan Tuhan atas semua penderitaan yang dia alami semuanya. Buktinya apa? Di dalam penjara dia berdoa dan bernyanyi. Berarti dia tidak marah kepada Tuhan. Oh, tuh, udah rajin, tidak dipelihara, ya, dipukul babak belur itu. Anda baca, katanya setelah keluar dari situ, kepala penjara itu bawa mereka untuk membasuh bilur-bilur, luka-luka, darah-darah yang sekujur tubuh mereka dibasuh. Itu berarti Paulus mengalami penganiayaan hebat. Di situ baru dijebloskan ke dalam penjara. Dan dia tidak marah. Kenapa? Yang tadi judul yang saya sebut itu. Lakukan kewajiban kita. Lakukan tanggung jawab kita. Sisanya kita dengan bahagia dan tersenyum serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu. Itu pasti sudah tahu. Ada satu keluarga yang perlu diselamatkan. Yaitu kepala penjara. Nah, bagaimana cara Tuhan menghantar Paulus sampai ke situ? Dan kalau Paulus datang ke situ dengan Bapak kepala penjara begini, begitu, begini, dan semuanya, mungkin enggak mempan. Ya kan? Enggak mempan. Ini Tuhan memakai caranya. Masukin mereka ke dalam penjara, dipukul babak belur, dan tengah malam digonjang. Nah, ternyata kepala penjara itu syok dengan keadaannya. Lalu tanya, gimana supaya aku diselamatkan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaannya untuk kita semua yang ada di ruangan ini adalah, sudahkah engkau melakukan bagianmu? Atau belum? Ya. Sudahkah engkau melaksanakan tanggung jawabmu? Atau belum? Ya. Makanya saya sejak melayani Tuhan, saya berusaha serajin-rajinnya. Ya, serajin-rajinnya. Blok kelas yang baru lalu itu adalah blok kelas di RAC yang kelima. Ya. Nanti Juli yang ke-6. Desember yang ke-7. Ya. 1 kali blok kelas bisa selamatkan 10 orang saja. Ya. Itu kita sudah bersyukur. Dan malaikat di sorga bersorak-sorai. Ya. Anda bisa bayangkan. Jadi, kita hanya perlu lakukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Serajin-rajinnya. Segiat dan sesemangat mungkin. Kita tidak tahu
Paulus tidak tahu ada kepala penjara yang perlu diselamatkan, dia tidak tahu. Betul, saya yakin dia tidak tahu. Dan dia kaget kenapa dia dijebloskan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara itu dia berdoa. Tidak dikasih tahu dia isi doanya apa. Mungkin dari Tuhan, ya, apa tujuanmu saya masuk ke sini? Apakah ada narapidana yang perlu diselamatkan? Ya, bagaimana? Gimana ada mahasiswa ini kalau dijebloskan dalam penjara kira-kira marah nggak? Saya itu nggak habis pikir mendengar ada mahasiswa di RBC hanya goncangan tidak sehebat gempa bumi di Filipina. Mereka keluar. Berbagai cara diminta supaya yang memimpin di sana menasihati mereka. Tapi di hati saya berpikir, mungkin orang-orang ini orang yang tidak layak bagi Tuhan. Diafkirkan. Diafkirkan. Ya. Anda tahu barang afkir di pabrik tidak memenuhi standar ekspor. Ya, diafkirkan. Di satu masa kita berpikir bahwa jumlah, kuantitas is matter. Kita mau banyak. Tapi ada momen-momen saya duduk merenung. Kualitas lebih penting. Lebih perlu. Kita mau mahasiswa yang bertekad. Ya. Apapun yang terjadi. Waduh. Cuman goncangan kecil-kecilan. Dia tinggalkan kebenaran. Belum gempa bumi dahsyat. Anda bisa bayangkan kalau sampai alat pasung semuanya copot. Itu gempa bumi berapa hebat. Kan katanya Paulus ditaruh di ruang tengah dan kaki dan semuanya itu dipasung. Karena ini napi istimewa yang harus dijaga super ketat. Mungkin Paulus dan Silas pikir nih kita ini apa-apaan ini. Lebih hebat dari penjahat kakap manapun kok diperlakukan begitu. Tapi yang saya sungguh-sungguh dapat pelajaran besar di sini adalah mereka bernyanyi dan berdoa. Hebat toh? Bernyanyi dan berdoa. Mereka tidak marah, walaupun mereka tidak tahu apa rencana Tuhan sebenarnya. Dia tidak tahu. Setelah peristiwa itu semuanya selesai, dan kepala penjara diselamatkan, dan dia menjadi tiang yang hebat untuk jemaat Filipi, Paulus dan Silas kilas balik baru tahu. Ternyata kita dijebloskan ke dalam penjara. Ada tujuannya. Ada tujuannya. Dan mungkin dalam hidup kita ini juga ada banyak hal yang selagi kita di bumi kita tidak tahu. Ya memang tidak dikasih tahu. Sampai nanti kita tiba di surga baru. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi pada saya? Ini dan lain sebagainya. Ternyata Allah yang maha tahu, yang maha kuasa, dan Anda yakin gak dia mengasihimu? Dia sangat mengasihimu. Dan kalau dia izinkan sesuatu terjadi kepadamu, mungkin melalui peristiwa itu, dia akan mengimbali kamu dengan mahkota.
yang dahsyat, yang hebat. Karena tidak ada tentara yang dapat medali tanpa mengalami sesuatu yang hebat, yang dahsyat. Betul nggak? Tidak ada. Lalu kalau kamu tidak rela mengalami sesuatu yang hebat, yang dahsyat, atas apa kamu dikasih medali? Atas apa? Betul nggak? Maka itu orang Kristen, hamba Tuhan, kalau mengalami sesuatu yang hebat, yang dahsyat, Rasul Paulus tahu. Dia bernyanyi. Dia tahu. Setiap cambuk yang dialami, itu akan digantikan dengan kemuliaan. Setiap penderitaan yang dia rasakan, dia tahu nanti akan ditukar ya, dengan kemuliaan. Itulah yang membuat dia bernyanyi. Membuat dia bernyanyi. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi, lakukan bagian kita. Serajin-rajinnya. Segiat-giatnya. Ya. Apa saja yang kamu bisa lakukan? Ya. Masak. Iya kan? Setiap kali kita ada acara, itu ada tim-tim yang luar biasa. Saya bilang ini Grafe ini tim kerjanya itu hebat. Tim kerjanya. Belum lagi yang keluar duit. Yang keluar duit. Banyak. Ya, karena kita all out. Semuanya. Saya banyak omong dengan siapa. Kemarin beberapa hari saya di Bandung bicara dengan beberapa penanggung jawab jemaat GBA di sana. Saya bilang, gereja-gereja, kita nggak usah nilai yang lain, baptis di Amerika, lemes, jumlah jemaatnya makin kurang. Kenapa bisa begitu? Kenapa tidak periksa hati? Business as usual. Tiap minggu kebaktian, khotbah nyanyi, pulang. Minggu depan sama lagi, pulang, setahun begitu. Ya, jumlah dari 700-an orang seperti tabernakel, ya tinggal 50-an orang lah. Enggak mikir siang malam. Terobosan apa yang harus dilakukan? Terobosan apa? Ya kan? Coba bayangkan. Itu doang kan? Terobosan apa? Sama. Mahasiswa semuanya. Tolong Tuhan kasih saya ide. Tuhan pimpin saya. Terobosan apa yang harus saya lakukan? Tolong Tuhan kasih saya ide. Ya. Saya tidak mau diam. Saya tidak mau bisnis as usual. Tuh, Sinta duduk di belakang, mungkin termasuk ikut saya yang cukup lama karena dari GKJ. Ya. Di GKJ lah sebenarnya kita kenal dengan Youth Spiritual Camp. Ya. Ada tour semuanya. Bikin tour setiap tahun, berapa kali tour. Kenapa? Karena setiap kali tour, kita bilang jemaat, ajak keluarga kamu. Ketika tour murah, karena kita kan tidak cari untung. Asal bisa balik modal pas-pas saja sudah bagus. Ya dia kan bawa abangnya, bawa kakaknya, bawa mamanya, segala macam. Setelah pulang tur, setelah kita kenal, diundang ke gereja. Satu kali tur dapat beberapa orang saja sudah bagus. Iya kan? Bayangkan. Maka itu kemarin saya kasih tahu mereka. Ada Kurnia, Denny, ya, Joshua. Saya bilang saya terima GKJ tahun 87. 50-an orang.
50-an orang. Dan saya tinggalkan GKJ 93, 6 tahun. Setelah 300-an orang. Ya. Siang malam, pikirkan terobosannya. Apa lagi yang mesti dilakukan? Sudah tur lah, inilah, itulah, segala macam diusahakan. Siang malam pikirkan. Bukan minggu datang, pulang, pulang. Ya makin kurang orang. Itu. Oke. Lakukan tugasmu. Lakukan tanggung jawab kita. Sisanya kita serahkan pada Tuhan. Dan bagaimana kalau Tuhan tanya, sungguhkah engkau sudah melakukan tugasmu dengan serajin-rajinnya? Seagresif mungkin? Sesemangat mungkin? Sudahkah? Ya. Bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana kita menjawabnya? Ya, semua kita. Sudahkah? Kalau belum, apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan? Rasul Paulus dan Silas di ruang penjara itu, mereka bilang kita sudah melakukannya. Mereka keliling kota Filipi menginjil. Sampai seorang perempuan petenung ikutin teriak-teriak di belakang. Baru ditangking setannya keluar. Itu yang membuat mereka masuk penjara. Ya, mereka sudah nginjil, sudah lakukan. Dan Tuhan jawab doa mereka. Amin. Oke. Kita berdoa. Mari kita renungkan. Semua kita di ruangan ini. Sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Sudahkah kita melakukan bagian kita? Ya. Semaksimal mungkin. Ya. Semaksimal mungkin. Dan sesudah itu kita doa, kita serahkan kepada Tuhan. Sambil kita bernyanyi mengucap syukur seperti Paulus. Dan Tuhan guncangkan bumi ini. Tuhan guncangkan bumi. Karena ada hambanya, anak-anaknya. Yang sudah bekerja sedemikian hebat. Demi untuk menghibur mereka. Menghiburnya. Supaya Paulus dan Silas yang sudah bekerja begitu hebat. Tidak sia-sia pekerjaan mereka. Tuhan hiburkan dengan menggoncang bumi dan kepala penjara diselamatkan dan dia menjadi tiang jemaat di kota Filipi. Bapa Surgawi, terima kasih untuk catatan firman-Mu. Dalam tiap-tiap bagian firman-Mu ada banyak pengajaran yang bisa kami tarik. Tuhan tolong kami. Ada banyak contoh. Tuhan pimpin kami. Ketika Engkau mempercayakan kepada kami satu bidang pelayanan, satu jabatan apalagi. Tuhan, biarlah kami melakukan tanggung jawab kami serajin-rajinnya, sesemangat mungkin, sambil kami berdoa. Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Engkaulah yang memberikan hasilnya, yang memberkati semua yang kami lakukan. Jikalau kami belum bahkan melihat hasilnya di muka bumi, kami sangat yakin ketika tiba di hadapan-Mu, kami akan melihat kerajinan tangan kami, semangat kami dan semuanya. Kami akan melihatnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.